Keluaran pasal 2 diceritakan di sini di ayat 23 sampai 25. Siapa diutusnya? Musa diutus Tuhan. Supaya apa? Bangsa Israel jangan ditindas. Apalagi doa. Apakah Bapak Ibu yang hadir di sini masih ragu atas doanya? Apalagi contohnya Bapak Ibu, bangsa Israel aja ditindas. Siapa diutusnya? Musa diutus Tuhan. Kita takut bagi anak muda tidak mendapatkan jodoh. Eliezer aja dikasih jodoh. Jadi ngapain anak-anak muda-mudi heboh cari jodoh sana sini, ngapain? Kalau dia jodoh kita, pasti Tuhan beri. Bagi anak muda, saya lihat akhir-akhir ini Bapak Ibu, jujur banyak sekali anak muda kita ini heboh pengen dapat jodoh. Ini bagi orang tua, bagi anak-anak. Ini abang berdiri di sini mengingatkan kalian anak muda-mudi. Soalnya Bapak Ibu, banyak anak muda-mudi sekarang jatuh dalam dosa. Apalagi namanya pacaran. Ini harus hati-hati kita pacaran. Kalau enggak kita lagi yang menjaga, apalagi wanita, bisa rusak atau kita apa-apa. Bagaimana? Kalau cowok itu rusak, bagaimana? Makanya itu saya ceritakan, saya bagikan, ingatkan kepada anak muda, jangan heboh. Jodoh itu pasti di tangan Tuhan, bukan di tangan dukun, bukan di tangan Facebook cari jodoh, biro jodoh, bukan. Apalagi kita pengen berdoa supaya suami kita dipulihkan. Ada? Amin. Pasti sini semua pengenlah Tuhan, doaku ini Tuhan, suamiku tercinta dipulihkan. Amin. Kalau lagi keadaan sakit, kalau pengen supaya suami kita menjadi takut akan Tuhan, itu sangat luar biasa. Kenapa? Suami adalah imam, kepala keluarga. Itu harus kita doakan Bapak Ibu, bagi Bapak. Kita seharusnya kita belajar. Kenapa di agama tetangga bapak-bapak diwajibkan ke masjid? Kenapa? Itu adalah tugas kita. Kita harus belajar Bapak Ibu. Ingatkan, berdoakan buat suami kita. Kalau tidur kita lulus kepalanya, amin. Mana tahu dengan sentuhan tiba-tiba suami kita dijamah Tuhan. Atau apa? Anak kita berdoa buat anak kita supaya jangan sana sini. Kita berdoa aja, amin. Kita ingati. Karena apa? Sekeras apapun batu di dalam air pasti pecah. Betul? Itu adalah hukum ininya. Kalau batu keras. Begitu juga sekeras manapun hati anak kita, kalau nggak bisa kita suruh atau nggak bisa dengar-dengaran, kita berdoa aja, kita serahkan sama Tuhan, amin. Begitu juga Bapak Ibu. Makanya saya bawa yang membawa dampak yang besar, amin. Kita buka di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 8. Tidak apa-apa, biarpun slide kita sebelah-sebelah. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Pokok anggur yang benar, saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua sampai seterusnya. Pokok anggur yang benar, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur. Abang aja. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab
Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuat berbuat seperti langit dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dipaparkan ke dalam api ke dalam neraka. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Katakan amin. Amin. Kita adalah murid-murid Tuhan, amin. Kita adalah anaknya. Bapak Ibu, coba saya tanya dulu, kita jujur. Apakah kita setiap hari kita berikan waktu untuk Tuhan dengan jam-jam doa atau dengan membaca kitab? Sudahkah Bapak Ibu? Kita setia, amin. Sesibuk apapun, Bapak Gembala kita, Ibu Gembala kita, siapapun yang berdiri di sini pasti tidak jauh-jauh mengingatkan kita tentang berdoa, amin. Ada kuasa dalam doa. Di dalam doa pasti ada mujizat, amin. Dalam doa ada pasti mujizat. Itulah yang harus kita imani, Bapak Ibu. Banyak setiap orang Kristen tahu tentang kuasa doa dalam doa. Yang jadi masalahnya adalah sekarang bagaimana doa kita itu bisa nyata dijawab Tuhan. Itu adalah petanda tanya yang besar, amin. Itu adalah tanda tanya yang besar. Semua orang Kristen tahu. Kita tanya, ngapain kamu doa? Pasti ada orang Kristen juga itu. Untuk apa kamu doa? Lebih baik begini-begini saja. Lebih enak kita bekerja, bangun pagi langsung bekerja. Itu salah, Bapak Ibu. Tetapi mari kita beri waktu kita pada Tuhan. Supaya apa, Bapak Ibu? Apapun segala pergumulan kita, apapun segala seruan kita, pasti Bapak Ibu di sini yang hadir pada siang hari ini pasti pernah doanya dijawab Tuhan, amin. Pasti kan? Waktu keadaan sakit, ada yang bukan? Kayak opung ini berdoa supaya apa? Yang dikatakan kalau yang 70 tahun, 80 tahun gampang kena COVID, corona, puji Tuhan opung kita dijaga Tuhan, amin. Amin, Bu. Itu salah satu istimewa itu, Bapak Ibu. Banyak sekarang sudah opung takut jadi di rumah aja, nanti gampang kena corona. Banyak orang sekarang, puji Tuhan, iman opung ini besar, amin. Itu sangat luar biasa. Apalagi kita di saat dikatakan kita beribadah di rumah saja, puji Tuhan, dengan iman kita selama bulan 3, 4, 5 sampai sekarang kita beribadah tidak ada jemaat kita yang kena, amin. Itu puji Tuhan. Berarti apa? Doa kita dijawab Tuhan. Doa Ibu Gembala, Bapak Gembala kita supaya apa? Jemaat kita dilindungi Tuhan. Mau apapun kegiatan Bapak Ibu, kita mari kita berdoa dulu, amin. Kita berdoa, kita setiap mau pergi kemana-mana, kita berdoa supaya kita dilindungi Tuhan. Waktu makan, apapun Bapak Ibu. Di sini berdasarkan firman Tuhan kita pada siang hari ini di ayat 1 sampai 8, jika kita ingin supaya doa kita harus berjalan dengan, maksudnya Bapak Ibu, doa kita ini harus berjalan bergandengan dengan doa dan baca firman Tuhan, amin. Itu adalah salah satu tidak bisa dipisahkan, pribadimu yang ku rindu. Ini dengan kita membaca kita bisa berdoa pada Tuhan. Apa segala kerinduan kita pasti Tuhan jawab. Banyak Bapak Ibu seperti di Batang Kuis, banyak situ ada salah satu jemaat kita justru penyakit corona, jemaat kita mendapat pekerjaan luar biasa. Tidak secara tapi kita pikirkan yang biasanya kalau semenjak corona banyak orang dirumahkan tidak dapat pekerjaan. Ini malah semenjak corona orang malah dapat pekerjaan, kita TBK. Berarti corona ini membawa dampak yang
lebih Kita bisa bekerja. dalam Anak kita di hadirat bisa bekerja, itu luar biasa Bapak Ibu. Itu tidak disangka-sangka. Ajarku Jadi pada siang mengenalmu, ini saya membawa sekarang kita bahwa ku lebih sama-sama Bapak Ibu mengenalmu, melakukan waktu bicara dengan pribadimu yang ku rindu. jika Alkitab itu adalah firman Tuhan, Ajarku mengenalmu, jikalau kamu ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, oh, oh, oh. Ajarku mengenalmu, Ajarku mengenalmu, Ajarku ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Kalian itu jangan diatur dengan HP. Adik-adik, bahaya itu. Jangan HP yang mengatur kalian, tetapi kalianlah harus mengatur HP yang amin. Itu adik-adik, anak-anak di sini. Bagi kita semua anak muda-mudi. Biarpun kita dikatakan kita anak kampungan, nggak tahu apa-apa, biarlah itu. Apalagi sekarang zamannya teknologi, boleh kita gunakan HP, tetapi ada batasannya. Amin. Jangan kalian sibuk lihat status orang, itu nggak boleh. Sibuk lihat status orang, mulai dari atas sampai akhir. Kalau bisa sampai pagi sampai malam lihat status orang, itu tidak boleh. Untuk apa kita lihat-lihat baca status orang? Kalau berkat nggak apa-apa. Kalau tidak berkat, malah kita menjadi dosa. Timbul namanya dosa. Apalagi sibuk dengan TikTok. Ini sangat parah sekali. TikTok sekarang sudah banyak sekali. Ada yang bilang sebagai hiburan. Tetapi kalau kita menggunakan HP itu, gunakan teknologi itu boleh, tetapi yang positif aja. Amin. Itu bagi kalian semua. Abang mengingatkan, bukannya abang nggak suka dengan HP, abang juga suka dengan HP. Tetapi gunakan yang baik, yang positif. Jadikan HP itu dengan membaca firman Tuhan. Lihat-lihat yang positifnya. Dan lihat bagaimana. Puji Tuhan kalian sudah ada HP yang semua ada. Yang ada di Mbah Google. Semua ada simbah. Simbahnya baik, tambah kasihan kayaknya dia katanya. Simbahnya. Apa yang mau kalian cari pasti ada. Betul? Yang positif, yang negatif atau yang bagaimana itu tergantung dari kalian sendiri, anak muda. Abang sangat mengingatkan sekali. Kenapa? Supaya apa? Untuk doa kita bisa dijawab Tuhan. Amin. Itu yang abang ingatkan bagi kita semua. Bapak Ibu, diingatkan, mari, jikalau kamu tinggal di dalam aku, jika kita serius bersekutu dengan Tuhan, dia Bapak, kita anak. Apalagi kalau Bapak, sejahat apapun Bapak, anaknya minta roti tidak mungkin dikasih kalah jengking. Sejahat apa Bapak di sini? Pak, aku minta telur misalnya, mau makan telur, nggak mungkin babamu usah makan kau. Ada kayak gitu Bapak? Tidak kan? Berarti bapak-bapak yang ada di sini masih baik, amin. Masih bertanggung jawab. Dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Apa yang kita takutin lagi Bapak Ibu?
di dalam ekonomi sekarang. Kita tahu kita harus mengatur ekonomi secara bijak, Bapak Ibu. Ibu-ibu yang ada hadir, yang ada pada siang hari ini, Bapak Ibu, kita harus mengatur ekonomi keuangan kita baik-baik. Kita jangan menggunakan berkat Tuhan itu secara sembrono, pengen yang enak-enak aja. Tidak. Kita harus belajar, Bapak Ibu, dalam ekonomi kita. Kita berdoa dengan serius, sungguh-sungguh, Bapak Ibu, supaya ekonomi kita semakin meningkat. Jadi di sini di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 di sini dikatakan Yesus mengatakan bahwa dirinya berdiam diri di dalam setiap orang yang percaya, yang mengikut Tuhan. Dikatakan selanjutnya perkataan Yesus berubah dari dirinya berdiam di dalam orang yang percaya menjadi firman-Nya yang diam diri kepada setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya, Bapak Ibu. Jadi makanya saya katakan kita setiap orang yang percaya, orang-orang Kristen, mari kita belajar, Bapak Ibu, sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kita berserah, berdoa aja. Dan yang kedua adalah jika kehidupan doa kita dibentuk firman Allah, maka kita dapat berdoa dengan keyakinan. Kita buka di dalam 1 Yohanes. Dalam 1 Yohanes pasal 5. Supaya kita tahu 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Sudah dapat, Bapak Ibu? Baik, puji nama Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat 14 dan 15. 1, 2, 3 ya. Dikatakan tadi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu adalah Tuhan, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita, dikatakan jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak Tuhan. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi Bapak Ibu, jika kita sungguh-sungguh memiliki namanya keyakinan, aku yakin suamiku pasti berubah, amin. Aku yakin anakku yang bandel, anakku yang tidak mendengarkan aku, pasti dijawab Tuhan. Dia pasti tunduk kepada tolong Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, aku yakin ekonomiku pasti diangkat Tuhan, dinaikkan Tuhan, amin. Melalui apapun Bapak Ibu, itu tergantung dari diri kita, dari keyakinan kita, iman kita, Bapak Ibu. Dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Berarti apa? Tuhan mau melihat kesungguhan hati kita, keyakinan kita. Apakah Ibu Andreas Hobi sudah sungguh-sungguh datang sama Tuhan? Kalau sungguh-sungguh Ibu Andreas, pasti Tuhan membukakan jalan, amin. Dari manapun keliling dia tanpa anak misalnya, pasti Tuhan membukakan jalan. Peliharannya pasti
gemuk-gemuk semua. Biarpun banyak sekarang kan masih kolera, masih babi, masih ada yang mati. Masih ada sekarang babi yang mati, Bapak Ibu. Serius. Jika kita berdoa sungguh-sungguh, apapun misalnya pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Amin. Makanya itu saya katakan bagi kita semua, mari kita sungguh-sungguh. Itulah alasannya mengapa Paulus, kalau kita dilihat di dalam Kolose pasal 3, dalam Kolose pasal 3 ayat 16, saya bacakan bagi kita semua. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sekali lagi, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bapak Ibu, sudahkah perkataan kita sudah mengeluarkan perkataan Kristus? Itu adalah pertanyaan bagi kita juga. Apakah omongan kita yang membawa dampak yang positif? Apakah perkataan kita tidak membuat orang menjadi batu sandungan? Itu sekarang. Tentunya doa kita dengan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Amin. Dengan apa? Dikatakan di dalam Kolose itu, hendaklah perkataan Kristus keluar dari mulutmu. Perkataan kita, Bapak Ibu. Mari, apapun perkataan yang lain buat kita, kalau itu yang negatif, jangan kita terima. Amin. Kita dengar, kita tahu ada yang enggak tentang kita. Masuk kanan, keluar kanan. Amin. Jangan masuk kanan, keluar kiri. Masih ada yang lengket. Mendal itu. Tidak ada itu. Kita tolak itu dalam nama Yesus. Amin. Apapun perkataan orang bagi kita, dihina kita, dicaci maki kita. Kenapa? Di dalam firman Tuhan, sepasti fajar di dalam 2 Korintus itu ada dikatakan, selalu terbit. ini adalah perkataan Aku mau percaya Tuhan Yesus, perkataan Paulus, akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu. Di dalam cacian maki, di dalam hinaan, ada itu kan? Dalam Paulus 2 Korintus, oh ini 2 Korintus 12, Bapak Ibu, ayat 9 dan 10. Ini adalah firman Tuhan, renungan kemarin yang hari Jumat. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku membegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Berarti dia apa? Kita tahu Bapak Ibu, Paulus ini adalah orang yang dulunya orang yang brengsek. Betul? Orang yang brengsek ini, dia mengandungkan penjahat ini. Tetapi apa? Orang yang jahat bisa dipakai Tuhan di zaman Tuhan. Amin. Di zaman Tuhan hatinya Paulus. Apalagi Bapak Ibu, seperti pernah, ini adalah salah satu kesaksian Bapak Ibu. Ada salah satu ketua SPSI di Sambu. Dia namanya ada Sambu Begit Manado. Dia seorang yang preman di Sambu. Dia anak pendeta sebenarnya, tetapi dia anak pendeta pun tapi yang kurang ajar. Sekarang sih dia sudah bertobat, Bapak Ibu, jujur, di Sambu. Kemarin dia mengadakan, dia mau membalaskan kejahatannya dengan membuat KKR. Dia mau menghilangkan nama-namanya yang buruk. Berarti apa Bapak Ibu?
Orang yang preman aja bisa dijamah Tuhan. Apalagi kita suami kita, amin. Yang suami kita yang malas bekerja, beribadah, pasti dijamah Tuhan, disentuh Tuhan hatinya. Sekarang itu tergantung kuncinya di antara kita Bapak Ibu, di kitanya. Apakah kita juga sudah sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, Tuhan jamah hati suamiku, Tuhan berikan aku pekerjaan, amin. Berikan aku pekerjaan. Supaya apa? Supaya aku bisa beribadah. Itu salah satu kunci bagi kita semua. Kita berdoa bagi anak muda-mudi yang rindu mendapatkan pekerjaan. Berdoa kalian. Apakah tamat SMA kalian mau lanjut kuliah atau mau bekerja? Kalian harus berdoa juga, jangan main. Mau kalian begitu-begitu aja? Pagi pengen di rumah aja, besoknya lagi di rumah aja, tidak boleh. Berdoa kalian adik-adik, berdoa supaya ekonomi kita diangkat Tuhan. Kita pengen diberkati, kita berdoa dong. Kalau kita aja malas beribadah, mau bagaimana Tuhan memberikan kita berkat? Betul? Kalau kita malas beribadah, malas kematian, apalagi Tuhan pun malah udahlah. Tuhan masih mau melihat kita. Apakah dengan tanpa Tuhan kita ekonomi kita meningkat, naik. Jadi Bapak Ibu, pada siang hari ini, selain perkataan Kristus yang ada di dalam kita segala kekayaannya, kita diingatkan bagi kita semua dari Kolose tadi pasal 3 ayat 16. Kita jaga perkataan Kristus ada di dalam diri kita. Amin. Yang ketiga adalah kita buka di dalam Amsal 28. Amsal 28 ayat 9. Amsal 28 ayat 9. Bapak Ibu. Kenapa di sini jika kita mengabaikan Alkitab, jika kita tidak suka dengan Alkitab, ini dikatakan adalah merupakan kejijikan bagi Tuhan. Karena ini apa? Ini adalah hikmat Salomo perkataannya. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Jika kita mengabaikan firman Tuhan, jika kita tidak rindu, dikatakan kita tidak suka dengan perkataan Kristus. Ini adalah salah satu katanya kejijikan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Dan sekarang Bapak Ibu, ini adalah ada beberapa alasan mengapa doa kita tidak dijawab Tuhan. Ini adalah pertanyaan mungkin bagi kita semua. Kenapa doa bangsa Israel diabaikan Tuhan? Ini adalah alasan kalau kita buka di dalam Zakaria, biar kita tahu alasan mengapa Tuhan tidak menjawab seruannya. Kalau kita buka di dalam Zakaria pasal 7. Zakaria pasal 7 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan, mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril, supaya jangan mendengarkan pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu ia datang murka yang hebat daripada Tuhan, seperti yang mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil. Demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Dikatakan di dalam Zakaria ini, mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril. Ini adalah doa Israel karena mereka mengabaikan firman Tuhan. Dibuat mereka bangsa Israel keras hati seperti batu Amril katanya. Inilah adalah kenapa
bangsa Israel, doa Israel, karena mereka tidak didengar Tuhan doanya. Kenapa? Mereka membuat keras hati seperti batu anggil dikatakan. Tetapi di sini Bapak Ibu, di dalam Raja Salomo, di dalam Amsal ini hal yang sama dikatakan oleh Raja Salomo. Jika kita tidak mendengarkan firman Tuhan, maka Allah juga tidak mendengarkan doa kita. Kalau saya bacakan bagi kita semua Amsal 1. Ini adalah hikmat Salomo Bapak Ibu. Amsal 1 ayat 24. Saya bacakan. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan dikatakan ayat 25, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ayat kedua 28 lompat, tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Nah, ini adalah Bapak Ibu dikatakan hikmatnya, dikatakan oleh Raja Salomo. Jika kita katanya tidak menuruti nasihat Tuhan, jika kita masih nyaman di dosa, segala dosa, apapun dosa itu kita nyaman, Bapak Ibu, apapun doa kita pasti tidak dijawab Tuhan. Jika kita senang dengan dosa, bagi kita ini, apapun pekerjaan kita, tetapi yang pekerjaan kita yang membuat dosa, misalnya, apapun itu, Bapak Ibu, ini pada siang hari ini kita dinasihatkan bagi kita semua, Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita menerima nasihat Tuhan dan teguran Tuhan. Amin. Amin. Ini adalah nasihat bagi kita, Bapak Ibu. Kalau kita pengen doa kita dijawab Tuhan, apapun teguran Tuhan, apapun nasihat Tuhan, mungkin kita ikutin perintah Tuhan itu memang sakit, Bapak Ibu. Secara daging sakit. Jadi katanya kita doa, jadi kita baca Alkitab, itu sakit sekali. Tetapi itulah nasihat bagi kita, supaya hidup kita dituntun Tuhan. Amin. Apapun yang kita ke depannya, kita kan tidak mau hidup kita begini-begini saja. Kita kan tidak mau kan, hidupku begini aja. Kalau misalkan ekonomi kita diangkat Tuhan, dinaikkan Tuhan, itu tergantung kita, Bapak Ibu. Apapun pekerjaan kita setia. Yang penting kita setia untuk Tuhan. Amin. Kita terima apapun nasihat, apapun teguran bagi Bapak Ibu gembala kita, apapun dikatakan teguran Bapak gembala kita, itu tidak boleh Bapak Ibu langsung nggak ibadah lagi, tidak boleh. Kenapa? Bapak Ibu gembala kita ibaratkan seperti Tuhan Yesus, utusan Tuhan membimbing kita. Kan kita semua di sini kan tidak ada yang pengennya makan bubuk aja yang enak-enak aja. Sekali-sekali pengen makan nasi yang keras. Yang mana kita anak bayi semua, tidak kan? Kita ini sudah dewasa, men. Itu dikatakan ayat 30. Jika kita tidak mau menerima nasihat firman Tuhan dan menolak segala teguran, inilah perkataan Raja Salomo bagi kita semua, Bapak Ibu. Memang perkataan Bapak Gembala kita, nasihat Ibu Gembala kita memang sakit, Bapak Ibu. Tetapi itulah ingatkan bagi kita. Makanya dikatakan, mari jadikan firman Tuhan yang sangat penting untuk kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan, inilah salah satu doa kekuatan kita. Amin. Firman Tuhan, Bapak Ibu. Bukan karena saya sebagai anak gembala, karena saya anaknya. Bukan karena bapak saya suruhnya saya misalnya, bukan. Saya katakan ini melalui firman Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan bagi kita. Saya juga mengingatkan kita semua, dan saya juga mengingatkan kepada diri saya sendiri, Bapak Ibu. Ini firman Tuhan ini bukan buat
Bapak Ibu yang ada di sini, tapi bagi kami semua juga sebagai hamba Tuhan diingatkan supaya apa? Menerima apapun segala nasihat Tuhan, tujuan Tuhan, Bapak Ibu. Makanya jika kita mau doa kita dijawab Tuhan, didengar Tuhan, mari kita berserah dulu kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dan selanjutnya melalui Alkitab kita belajar mengenai apa saja yang Allah inginkan kita lakukan dalam kita semua. Mari kita belajar, Bapak Ibu, dari tokoh Ayub. Ayub juga begitu, Bapak Ibu. Tetapi apa puji Tuhan? Ayub, keadaan Ayub dipulihkan Tuhan. Itu juga salah satu, Bapak Ibu. Doa Ayub dijawab Tuhan. Dia pun istrinya tidak suka kalau si Ayub datang sama Tuhan, setia sama Tuhan. Keluarganya Ayub pun tidak suka kalau Ayub itu rajin beribadah. Tetapi apa? Puji Tuhan, keadaan Ayub dipulihkan Tuhan. Tuhan memulihkan istrinya, keluarganya dipulihkan. Begitu juga lah kita, Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Jadi kesimpulan yang saya bawakan pada siang hari ini, jadi benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, jika kita tinggal di dalam doa, Bapak Ibu, janjinya adalah mengingatkan bagi kita semua bahwa doa yang berkuasa adalah doa yang harus sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan sampai di sini saya serahkan kepada Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.